Kenapa sebab demikian? Karena dengan memberi ada yang menerima, maka yang memberi ini dapat keuntungan yang sangat besar dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dan berjumpa kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat, untuk mendengarkan ceramah atau tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhir. Al-Fakir doakan mudah-mudahan untuk para penonton yang selalu mendengarkan ceramah atau tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhir, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosanya, dan mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering kita sebut dengan bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, Al-Fakir ingin mengajak para penonton setia untuk menyimak secara bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhir, yang mana kali ini beliau akan menjelaskan tentang amalan yang sangat luar biasa dahsyat, yang apabila kita kerjakan amalan ini, insya Allah Allah akan berikan pahala yang sangat besar kepada kita semua. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik tausiah dari beliau, agar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhir bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Imam Ghazali rahimahullah berkata bahwasanya man itu berasal dari hati, dengan bahwa dia melihat dirinya berbuat baik kepada orang yang dia beri. Itu asalnya man. Kenapa kita menyebut-nyebut pemberian? Kenapa kita membangga-banggakan pemberian? Itu berasal dari hati, yaitu kita melihat bahwa diri kita yang memberi ini adalah berbuat baik kepada orang yang diberi. Nah, karena merasa kita berbuat baik kepada orang yang diberi, maka disitulah kita bisa menyebut-nyebut pemberian itu. Wa haqquhul aksu, sebenarnya sebaliknya, bahwa melihat dia, orang yang diberi itu sebenarnya yang berbuat baik kepadanya. Nah, mestinya demikian. Orang yang diberi, yang mau menerima pemberian kita, itu sebenarnya orang yang berjasa dengan kita, bukan kita yang memberi yang berjasa. Nah, umumnya demikian. Orang yang memberi itu merasa dirinya berjasa, padahal agama kita menuntun bahwa yang berjasa itu yang diberi, bukan yang memberi. Kenapa sebab demikian? Karena dengan memberi ada yang menerima, maka yang memberi ini dapat keuntungan yang sangat besar dunia dan akhirat. Siapa yang berjasa? Kita hanya memberi seseorang dengan 10.000, 100.000, 1 juta, selebihnya kita beri demikian.
Maka dengan pemberian itu diterima oleh seseorang, kita banyak mendapat keuntungan-keuntungan dunia dan akhirat. Sedekah itu yang untung dunia akhirat, yang memberi sedekah, karena ada yang menerima sedekahnya. Kalau yang menerima sedekah ini tidak ada, orang kada maunya menerima sedekah kita kada dapat apa-apa. Para muhibbin rahimakumullah, apa keuntungannya sedekah itu? Satu, disucikan hartanya. Harta kita yang kotor, yang bercampur dengan syubhat, harta yang bercampur dengan syubhat itu bisa bersih dengan sedekah. Misalnya kita jual beli, kadang-kadang ada kekurangan akadnya kurang pas, atau kabatnya kurang pas, dengan sedekah maka harta itu jadi bersih. Yang kedua, tathhirul badan minaz dzunub. Sedekah itu menghapus dosa. Dengan kita bersedekah, maka banyak dosa-dosa kita yang dihapus melalui sedekah itu. Yang ketiga, dengan sedekah itu kita dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Dengan sedekah kita dihindarkan dari bala dan bencana. Nah, itu duniawi, kita terima dalam dunia. Di akhirat, sedekah itu fungsinya dia akan menjadi naungan kita di padang mahsyar yang sangat panas. Sedekah-sedekah yang kita berikan itu jadi payung, sehingga kita kada kepanasan. Nah, kemudian lagi sedekah itu menyebabkan ringannya hisab kita di hadapan Allah. Sedekah itu memberatkan timbangan amal kebaikan. Sedekah itu dinding dari api neraka. Sedekah itu meninggikan derajat kita di surga. Nah, sangat banyak keuntungan-keuntungan sedekah ini. Kenapa sedekah itu ada? Karena ada yang mau menerimanya. Coba kalau kita bersedekah, orang kada mau menerima, kita kada akan dapat keuntungan-keuntungan tadi. Karena si jin itu hakun, si jin itu mau menerima sedekah kita, padahal sedekahnya 1 juta aja, keuntungannya luar biasa. Nah, siapa yang berbuat baik? Kita apa yang menerima itu? Agama mengatakan bahwa yang sebenarnya berjasa itu yang menerima. Yang berjasa itu yang menerima. Nah, kalau kita yang merasa berjasa dengan sedekah kita, itu disebut di dalam hukum agama namanya adalah al-mannu bis sadaqah. Itu termasuk maksiat di dalam hati kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit, yang mana kali ini beliau telah menjelaskan tentang amalan yang sangat luar biasa dahsyat, yaitu bersedekah. Jadi mari para sahabat, kita istiqomahkan untuk selalu bersedekah dan membantu orang-orang atau saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Terkhusus di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Maulid atau bulan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah jika kita bersedekah di bulan mulia ini, Allah akan lipat gandakan pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.